Apakah saudara juga masih melihat setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan? Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan paslon nomor 2. Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres dalam bentuk BLTL mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum partai mengusung paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan pork barrel politics seperti yang dipraktekkan oleh kalangan anggota DPR-nya Amerika Serikat. Terima kasih, saudara saksi. Izin majelis, mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung baik. Ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis. Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus besok dikanter dengan alat bukti Bapak supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon slide. Yang Mulia, kami izinkan untuk menyampaikan kesaksian ahli dengan judul Penggelontoran Bansos oleh Presiden sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak elektoral terhadap pemenangan paslon 2 tapi berdampak buruk terhadap perekonomian. Sedikit catatan tentang bantuan sosial. Sebenarnya ini adalah satu skema dari World Bank yang disebut dengan Social Safety Net yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar 7 jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar 3 jenis. Kemudian bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada 4 jenis. Pengguliran bansos di era Presiden Jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa bansos atau social safety net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis seperti tahun 98 misalnya 2008 dan terakhir adalah pandemi COVID-19. Normalnya bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat, memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan
tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan, yaitu yang jumlahnya 496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar 50 triliun, berarti lebih dari 500 triliun. Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 98. Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebihi 150 triliun. Ini tentang jejak politisasi bansos. Menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan volume bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023. Dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023 dan inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%. Jadi pertanyaannya, penggelontoran bansos dengan volume yang tak berpreseden dalam sejarah ini adalah untuk tujuan apa? Ini data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024. Gambar yang berikut ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%. Jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi, sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%. Jejak politisasi bansos berikutnya adalah, ini adalah contoh-contoh di antara sekian banyak yang bisa di-search dalam jejak digital, bahwa pada bulan Februari 2024 dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan bansos per kepala Rp600.000 secara sekaligus, yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran 11,2 triliun rupiah dan dalam bentuk bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Januari, Maret, dan April, Juni. Ini adalah keterangan Menko Equin Airlangga Hartarto. Kemudian program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan Bulog. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyaluran bansos beras atas dasar yang lebih bernuansa politis. Bansos alat pemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan jejak digital yang begitu banyak. Tanggal 21 November 2023, peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2023, Prabowo Gibran, para menteri, dan para kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya maupun ikut, walaupun Prabowo Gibran ikut berkontestasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, termasuk ikut berkampanye. Prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 Presiden menyalurkan bantuan beras di Biak, Papua, dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024. Kemudian tanggal 26 Desember 2023 Menteri Zulkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari mengarahkan bahwa bansos adalah berasal dari Presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2, terutama Gibran. 15 Januari 2024, Menko Airlangga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni mendorong warga agar berterima kasih kepada Presiden, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan bansos. Jadi ada personalisasi pemberian bansos dari kedua ketua umum partai ini. Analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan paslon nomor 2. Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres dalam bentuk BLT mitigasi risiko pangan
yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya masih analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum partai yang mengusung paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan pork barrel politics seperti yang dipraktekkan oleh kalangan anggota DPR-nya Amerika Serikat. Praktek politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 sehingga bansos pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat memandang bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya. Selanjutnya adalah perkenankan yang mulia dan para hadirin yang terhormat untuk melihat dampak bansos terhadap perekonomian. Yang pertama ini adalah yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata 15.000 sampai 16.500, tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai 20.000. Hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran. Waktunya sudah habis untuk paparan. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, mohon. Ada pertanyaan? Dari kami Pak Magdir Ismail dan Pak Ifdal Kasim. Silakan. Mulai dengan Ifdal. Terima kasih yang mulia. Yang pertama, Saudara ahli. Tadi Saudara ahli menunjukkan dengan sangat jelas tabel atau statistik berkenaan dengan angka kemiskinan yang menurun. Kemudian di sisi lain ahli juga memaparkan tingginya bantuan sosial. Jadi ada statistik mengenai profil kemiskinan yang menurun dan ada data mengenai meningginya bantuan sosial. Pertanyaannya adalah dengan data seperti itu, apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal kemiskinan, karena kemiskinan justru menurun? Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari saya adalah, apakah menurut ahli, bantuan yang berasal dari cadangan pangan beras yang diberikan sejak September 2023, itu memang karena diperlukan oleh masyarakat miskin atau ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi dengan penggunaan cadangan beras tersebut? Terima kasih, Saudara ahli. Terima kasih, Pak. Baik, dilanjut yang selanjutnya. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, ya saya tidak banyak pertanyaan saya dan saya juga tidak akan mencoba setelah mendengar saudara menerangkan dan menyampaikan analisis tentang penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral seperti yang sudah sampaikan tadi. Pertanyaan pokoknya menurut hemat saya yang perlu juga disampaikan, apakah menurut saudara ahli dampak dari penggelontoran bansos terhadap perekonomian seperti kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu ada korelasinya dengan bantuan-bantuan bansos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga terutama beras. Ya. Apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian saudara ahli, bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas, ya,
penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saudara juga masih melihat setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan? Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia, akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023, sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Yang kedua, bansos ini kan nilainya konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2024 itu nilainya kurang lebih sama, stabil di sekitar 400 triliun. Mengapa hanya tahun 2024 saja yang diasumsikan oleh ahli sebagai politisasi bansos ini? Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bagaimana pendapat ahli mengenai justifikasi atas pemberian dan penyaluran bansos ini dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, penanganan fakir miskin, beserta peraturan-peraturan turunannya. Karena kan hal ini, bansos ini dilakukan berulang kali dan konsisten sebagaimana disampaikan oleh rekan kami. Itu Yang Mulia, terima kasih. Dari Bawaslu? Apakah, izin Yang Mulia, apakah saudara ahli bisa membandingkan pemilu tahun 2019 mengenai bansos dengan pemilu tahun 2024 ini? Agak keras coba Pak. Tolong ahli bandingkan penyaluran bansos pada tahun 2019 ketika petahana Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai petahana, dan juga pada saat ini ketika tahun 2024 ini ketika yang bersangkutan tidak maju. Apakah bisa dibandingkan dan bisa dibandingkan dengan APBN-nya lebih besar yang mana? Terima kasih Yang Mulia. Dari Hakim? Silakan Prof, dijawab singkat-singkat. Terima kasih Yang Mulia dan para hadirin yang terhormat. Mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi, bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank, bahwa yang disebut dengan social safety net atau social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. Nah, sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah bansos terutama 2024 meningkat secara sangat tajam. Jadi menurut saya ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene putarannya sedang berkontestasi di dalam Pilpres. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat.
memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi itu. Jadi menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harga sampai hari ini. Berikutnya adalah agak sedikit mengulang, saya kira esensinya bahwa untuk pihak terkait ya. Ya, silakan Bu. Jadi ini agak mengulang, jadi mirip jawaban saya bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu memang menurut saya bansos beras lebih kepada kepentingan elektoral. Nah, jadi saya membayangkan seandainya 1,4 juta ton itu tetap ada dalam stok bulog, saya kira suplai itu cukup. Oleh karena itu harga-harga akan lebih terkendali. Kemudian mengenai BMKG, saya memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa website. Jadi jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November. Nah, oleh karena itu menurut saya alasan bahwa bansos tunai dan beras dilakukan terutama besar-besaran bulan awal 2024 lebih kepada politisasi bansos untuk kepentingan elektoral. Kemudian pertanyaan terakhir, saya tidak punya keahlian sebagai seorang ahli hukum, mungkin nanti dibantu oleh tim hukum. Apakah justifikasi pertanyaannya adalah dari Bawaslu? Ketentuan bukan dari pihak terkait, Prof. Oh iya, kaitannya dengan peraturan perundang-undang yang terkait. Oh iya, begini sebenarnya di dalam saya tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam konstitusi jelas bahwa pasal 34 antara lain bahwa pasal 34 fakir miskin dan orang lantar-lantar itu dipelihara oleh negara. Itu dasar yang paling fundamental saya kira, bahwa negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di atas sedikit garis kemiskinan, poverty line, itu tidak masuk menjadi golongan miskin. Tapi masalahnya begini, mengapa World Bank kira-kira mempunyai semacam benchmark untuk berbagai negara agar social safety net ini adalah hanya di dalam krisis? Karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan. Padahal social protection di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah. Ada yang disebut dengan undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang kemudian menjadi undang-undang jaminan sosial kesehatan.
dan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan. Dan Ya, itu bahkan udah cukup tuh, Prof. Ya, Untuk baik. yang terakhir yang dari Bawaslu. Dari Bawaslu, perbandingan antara di dalam tabel bisa dibaca, 2019 itu adalah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, dan pada saat itu normal-normal saja, kesan saya. Tetapi di era Pilpres 2024 memang terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap bansos, yaitu sekali lagi 496,8 plus 50 triliun yang disebut dengan automatic adjustment, atau sebenarnya waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya refocusing. Jadi mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi COVID-19. Tapi sekarang saya kira alasan itu sudah tidak relevan. Tapi mengapa gelontoran bansos ini tahun 2024 sangat tinggi, sekali lagi hampir 540 triliun. Iya, itu sudah diulang-ulang. Terima kasih. Baik, silakan ada tambahan sedikit dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Tolong dikembalikan statistik tadi yang tabung batang ini. Prof. Didin, bagaimana melihat ya terjadi lonjakan yang luar biasa secara statistik? Kalau 2023 dibandingkan ke 2024 itu menjelaskannya secara statistik bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa. Mungkin kalau 2017 dibandingkan ke 2024 itu bahasa luar biasanya mungkin bisa. Nah, ini kan masih di kisaran 400-an ya. Memang ada naik, tapi secara statistik apa yang bisa menjelaskan itu terjadi lonjakan yang luar biasa itu? Terima kasih. Bisa langsung? Ya, jawab langsung, Prof. Terima kasih, Prof. Saldi. Jadi yang disebut luar biasa itu adalah 496,8, itu yang ada di dalam grafik itu. Memang belum dimasukkan yang 50 triliun lebih itu. Dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau itu gambarnya 540 itu lonjakannya luar biasa. Itu sebenarnya gambarnya belum masuk, tetapi di dalam uraian paper saya itu ada. Ya. Tapi Prof, yang refocusing itu kan tidak hanya, Betul. sekarang bahasanya beda ya, Betul. dengan 2024 itu. Tapi pemindahan alokasi untuk satu tujuan itu kan tidak hanya terjadi di 2024. Iya, tapi khusus Artinya ya. statistik ini kan bisa berubah juga karena belum masuk angka focusing itu di dalamnya. Betul. Jadi begini, saya baca keterangan Menteri Keuangan bahwa 50 triliun lebih itu memang ada untuk subsidi listrik dan lain-lain. Mirip dengan bansos yang lain. Tetapi saya baca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino itu jelas. Sehingga menurut saya dari 50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai. Memang ada untuk subsidi listrik apalah begitu ya namanya, lupa saya. Kira demikian. Cukup, baik. Baik, Prof, terima kasih keterangannya. Semoga bermanfaat untuk. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekap, saya list bisa dibaca oleh majelis. Itu adalah kumpulan berita, kemudian tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020. Kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama. Kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara dan seterusnya. Ada siaran pers juga setelah pencoblosan, ada alat diakui bahwa itu alat bantu, rekapitulasi dan publikasi, sarana akuntabilitas publik dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU, kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture.
Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja bagi yang menyimak, silahkan bisa di-copy, kami sudah distribusi pada majelis. Lanjut. Ini cerita tentang Sirekap, bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut. Nah ini memudahkan akses informasi publik menurut disclaimer-nya. Nah perjalanan Sirekap ini saya percepat, jangan di ini. Next. Ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis dalam kurung, diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang. Kemudian databel atau yang berisi tabulasi, rincian data. Kemudian C hasil, dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil, ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang diupload di Sirekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan Sirekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin ya, halaman rekapitulasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya. Kemudian berdasarkan pengamatan data JSON, kalau kita pakai script atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu 2024.kpu.go.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progres TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 647.582. Artinya kurang lebih TPS-nya itu yang terisi 78,66%. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap itu ada 519.343 dari seluruh TPS 823.236 atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104 juta, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133 juta. Ini sebagai kejutan saja dulu. Oke, lanjut, next. Nah, saya membuat inisiatif apa? Ada inisiatif robot biru ini karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scraping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya, sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini, seandainya dalam foto C1 itu ada tanggal ya, menunjukkan tanggal di situ adalah
tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau nggak salah, itu lebih ya, saya kurang kelihatan dari sini. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini checksum yang agak umum. Itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal. Ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama, ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat, walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini, 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20, tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU. Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sulit dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang di checksum kehadiran ini, sebentar, next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan. Ada perbedaan di 25.208 ya, seharusnya sama. Yang kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu, bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian, mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda.
Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian persentase perolehan suara cenderung tetap gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya nggak nyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya nggak sama. Setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih. Bisa dilihat mulai langkah 1 sampai 6 semuanya hasilnya begini. Batch 3. Next. Nah, sama ya. Terus next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini. Sampai 950 kali batch baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya. Gitu. Kecuali ada satu pernah 20% di paslon 2 gitu ya, 1 kali antri. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau paslon 1 dan 2 dan 3 di jumlah cenderung tetap. Kalau paslon 1 lagi naik, paslon 3 turun dan sebaliknya. Next terus. Ini polanya. Saya melampirkan ini, ada filenya sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini, kelihatan nggak pernah ini ya, nggak pernah berubah dalam tanda kutip, nggak pernah karena hanya 1 kali dia tidak sekian angkanya. Terus. Next, saya masih ada berapa menit. Nah ini checksum tentang footprintnya. Idealnya kalau benar kerjanya satu TPS itu KPPS mengupload 1 kali selesai recordnya untuk pilpres ya. Tapi kenyataannya ada banyak kesalahan dan diakui sendiri. Ya sudah, waktunya sudah habis. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk pemohon, kuasa hukum pemohon? Silakan. Ada yang mulia, saya minta saudara Heru memulainya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk saudara saksi. Yang pertama mungkin untuk memberikan mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara web crawling. Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada mahkamah apa itu web crawling dan apakah itu dilakukan secara front end atau back end. Ya, itu pertama. Yang kedua, saudara saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu diupload pada sistem Sirekap. Bisakah saudara saksi memberikan kesimpulan singkat supaya mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat saudara saksi utarakan di dalam sidang ini. Terima kasih. Yang mulia izin, boleh saya langsung jawab biar tidak lupa? Nanti digabung sekalian. Oh ya. Yang mulia, saya masih akan teruskan beberapa pertanyaan kepada saksi ini. Silakan. Baik, makasih. Saudara saksi melanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin apakah saudara saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau saudara menemukan berapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang diupload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan checksum, siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut?
yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini apa yang saudara temukan? Cukup? Cukup. Sementara masih ada satu lagi, saudara Sira. Dua, Pak. Oh, hanya dua. Ya. Ya, baik, makasih Yang Mulia. Dari termohon. Terima kasih Majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan. Nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Ada Yang Mulia satu. Ada satu Yang Mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya, kami masih belum tahu saudara saksi ini saksi fakta ya? Saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya, ya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap Sirekap. Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan nggak selama ini? Dikumpul, Pak. Oh, dikumpulkan ya? Oh ya, baik. Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah saudara sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh saudara kuasa hukum dari pemohon tadi gitu ya. Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak yang Anda bangun, mungkin bisa di-balance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi pertanyaan saya sebatas itu ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual, karena nanti menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang, bukan berasal pada hasil Sirekap. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu. Masih. Dari pihak terkait masih satu. Tadi saya kalau tidak salah dengar, saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38 juta. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi Pak Fahri menanyakan itu, dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu. Hanya ingin mengkonfirmasi Yang Mulia kepada saksi, apakah saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari Pilpres atau dari Pileg atau kedua-duanya? Karena ada dua jenis pemilu, ada dua jenis form upload yang dimasukkan dalam C hasil Yang Mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu di antaranya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Hakim Prof. Saldi silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi ya, kalau ini saya minta dijawab langsung ya. Ya. Ini agak beda dengan yang lain. Siap Yang Mulia. Saya mohon diulangi lagi. Tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21 berapa tadi? 4601. 21 46 ya? 46. Itu ketika itu sudah berapa jumlah suara yang terakumulasi di situ? Bisa dilihat di halaman saya. Coba lihat, coba dilihat lagi. Yang pertama paling atas, sebelumnya. Ini, sebentar. Next. Bukan previous, next. Ini yang paling atas. Yang 2146. Ya, yang paling atas yang baris kedua. Oke. Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau nggak salah itu. 7 juta ya? Ya. Nah, ada nggak temuan saudara menjelang pukul 21, ada angka nggak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya.
Seperti tadi saya tayangkan. Jadi Coba ditayangkan lagi. ya, sebelumnya boleh di back. Bisa saya operate dari sini sendiri? Ya, apa? Bisa dibesarkan ya? Nggak bisa ya? Itu paling besar ya. Silakan. Baik, biar cepat karena ini. Mana nih, kok agak bergerak? Yang halaman pertama tadi, maaf. Nah, ini yang mulia. Ya. Ini kan 1830, ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus. Ya. Ini ada sekian ribu snapshot, dan ini snapshot di tanggal 14, snapshot pertama ini. Itu pukul berapa? 18.30. Sudah ada suara nggak? Banyak, ada 46.000 sekian TPS, angkanya harus di zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau yang mulia bisa lihat file saya, itu bisa di zoom, bisa dilihat. Oke, jadi ini saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 2146. Betul, Bu. Tapi Anda juga menemukan sebelum 2146 itu sudah ada angka tersedia masuk dari ribuan TPS ya. 46.000. 46.000 TPS dengan angka total suara berapa? Harus di zoom yang mulia, mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau Ya, coba Anda 300 sebutkan, sekian. Anda lakukanlah pengzoomannya supaya kita bisa clear. Ini kita nih orang tidak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu yang perlu kita di-clearkan. 680 ditambah 1.700.000 sekitar 2,4, sekitar 2 juta yang mulia. 2 juta berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya kalkulasi? Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa? 46.000. 46 ribuan ya. Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya jadi agak kurang familiar. 46.574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. 2 juta dibagi 46.574. Berapa? 42 ya. 42. 42. Mungkin nggak TPS. suara satu TPS itu hanya 42? KPU, sebentar saya mau cek ke KPU ini. Ya. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu, ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2 jutaan dari 46.574 TPS. Itu kalau dibagikan sederhananya ada sekitar 46 ya? 46. Jadi satu TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 yang mulia. 43. 43 apa nih? 43 suara. Suara? Maksudnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim, anggota KPU, perlu ada counter dari KPU yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Baik. Nah, besok kami juga ingin tahu itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa, dan bagaimana mengcounter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi itu. Baik. Ya. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok. Terima kasih. Oke. Belum menjawab pertanyaan yang lain. Itu data awal. Data awal itu sekitar pukul 18-an kata Anda tadi kan? Betul yang mulia. Nah, setelah pukul 18-an menuju ke 21 itu ada nggak data tambahannya yang masuk? Saya belum cek yang mulia, tapi bisa kalau mau dicek saat ini.
Oke, bisa dicek nggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya, Yang Mulia, biar cepat. Oke. Ya. Silahkan, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang harus clear ini. Saya boleh duduk, Yang Mulia? Boleh. Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar, Pak Ketua. Biar tersaji ya, jadi nanti ada ruang termohon pihak terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari saksinya pemohon ini. Bentar, ini sekos dulu. Mohon bersabar semuanya karena keterangan saksi ini bersambung dengan keterangan ahli tadi. Boleh saya menggunakan internet di MK? Boleh, nanti tolong beritahu passwordnya. Konstitusi ya. Konstitusi 123 ini Pak. Tes. Baik, Yang Mulia, supaya agak lebih leluasa. Oh, mohon maaf, ini kan aja. Kan data yang di Anda kan sudah ada tadi. Ya, betul. Ini Yang Mulia, kalau saya zoom. Ini di situs namanya web.archive.org. Nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun di sini. Jadi kalau saya lihat di web archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU. Nah, situs-situs lain yang meng-capture seperti ini juga cukup banyak. Saya baru ambil salah satu saja. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ini jamnya 18.30, progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan. Oke, itu suara yang awal tadi ya? Iya, iya. Nah, penambahannya menuju pukul 21.46 tuh di mana bisa dilacak? Ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini, Yang Mulia. Konstitusi paling besar. K besar. I-nya pakai. Oh iya, makanya. Udah ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini saya browsing ke web.archive. Jadi siapapun bisa mencari menggunakan Google pakai web archive. Ini ada banyak sekali yang bisa mengarchivekan. Ini saya ambil yang ketiga. Welcome to US Petabox gitu ya. Ini di sini. Nah, ini Yang Mulia. Kalau saya memasukkan situs Sirekap, namanya pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Sebentar, ini masih loading Yang Mulia. Ini kalau dilihat ini ada 148 capture. Nanti kita memilih tanggal berapa. Ini ada tanggal 14. Itu ada
jam 11 versi server web archive ya, jam 12 dan seterusnya. Ini bisa dicek Yang Mulia. Nanti saya cek satu-satu, nanti keluar ini gambarnya. Ini masih versi 18.30. Saya back lagi ya. Saya paling bawah aja langsung coba. Ini tanggal 14, saya ambil paling bawah. Masih sama, jadi belum ada yang berbeda. Sampai menjelang pukul 21.46 itu masih sama? Belum ditemukan yang lain dari situs ini. Kalau kita cari web archive yang lain, barangkali ada Yang Mulia. Oke. Jadi yang sekarang yang paling penting, ada fakta berdasarkan Anda nih ya, sekitar sekian 2 jutaan suara, padahal data pertama masuk itu 21.46. Nah ini besok, ya Pak Hasim ya, supaya bisa agak clear yang soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sekarang dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Terima kasih dari Pak Heru. Yang pertama, kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini. Ini front end atau back end? Ini front end. Sudah saya tulis di sini bahwa saya membuat lewat front end. Ya, jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON, sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa, dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS. Mulai dari desa pertama di Aceh, TPS pertama di desa pertama, sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan. Jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali, dan terjawab. Kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi, ini bisa disimbolkan sendiri. Ini nggak pernah bergerak, jadi saya nggak tahu apa kesimpulannya. Silahkan disimbolkan sendiri. Kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik, ya ini sudah terpola. Artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya Yang Mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu, salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih, lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya, C1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua, ini sengaja saya tampilkan sebagian aja ininya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap, jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. saksi. Iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul?
Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia, sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak, kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan, karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu. Oke, lanjutkan jawab yang lain. Baik. Dari Pak Magdir, apakah ada anomali? Sudah terjawab ya barusan. Sangat banyak anomalinya. Jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali, semuanya dilanggar. Kemudian ada metadata apa tidak? Dalam penelitian saya tidak ada metadata, dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik, di podcast maupun dalam diskusi publik, bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada. Siapa yang diuntungkan? Sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab. Terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini? Yang paling jelas, data Sirekap ini rusak parah, jauh dari yang seharusnya, gitu. Terlalu banyak perubahan, dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah diupload, itu 37% yang mulia. Itu bukan error lagi, menurut saya itu Saudara error. Saksi, ya. Anda mengenal audit forensik nggak di IT ini? Saya tahu sebagai apa namanya, sebagai praktisi, tapi saya tidak berprofesi di bidang itu. Oke, ini kalau kita berandai-andai ya. Ya. Ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? Yang perlu diaudit forensik Sirekapnya yang mulia. Sirekapnya ya? Ya, jadi kalau membaca C1 itu, saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu. Tinggal diberikan bahan yang benar. Dan jangan ada intervensi setelah apa namanya, server dari OCR atau WMR-nya itu menjawab. Biarkan salah atau benar, biar kita yang mengoreksi. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya.
Dari masih Pak Magdir kalau nggak salah tadi, sebentar catatan saya kocar kacir. Nomor 3 ya. Oh, sejak kapan saya bisa baca? Dari semula itu masih ada datanya di KPU. Walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah, karena sudah agak kisruh gitu ya. Jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi. Kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan. Dari pihak terkait, saksi fakta. Oh iya, saya saksi fakta. Kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang? Saya pernah melakukan. Saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang, tapi untuk pileg. Saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur di Dapil Jatim 7. Itu ada perbedaan sedikit antara dua paslon yang satu partai, sehingga saya bisa membandingkan dan memang ada perbedaan. Masing-masing berbeda mulia, sekitar 10.000. Yang mulia barangkali lebih spesifik untuk Pilpres maksudnya. Pilpres. Oh ya, kalau untuk Pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap. Ternyata di situ yang diupload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem, sehingga nggak mungkin mata saya mengamati itu. Ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan, setiap jenjang naik makin banyak, dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik, karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel, atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah, karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Ya, Anda jangan menyimpulkan, kan Anda tadi saksi. Saya ditanya, ya. Yang Mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya? Ya. Nah, tadi yang ditanya itu. Iya, jadi bukan kepastian kemungkinan, itu kesimpulan, nggak boleh saksi menyimpulkan atau mohon maaf saya terlanjur menjawab Yang Mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Pilpres. Ya. Baik. Dari Prof. Edi satu lagi tambahan. Ini sudah melewati waktu lama ini. Iya. Saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini, kalau dilihat dari keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan sigap perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari, betul ya? Apakah itu pada tanggal 17 Februari itu saudara saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu? Tanggal 17. Sebelum tanggal 17 itu? Dari sejak uploadan pertama Yang Mulia, itu sudah bermasalah, seperti layar yang saya tadi share. Oke, baik, itu aja cukup. Kemudian yang berikutnya, Bawaslu, sebagaimana yang kemarin juga saya minta, ya, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses, termasuk pengawas pemilu, tidak juga bisa mengakses saksi dan masyarakat, ya. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ, ya, atau yang dimaksud tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu giliran Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu, ya. Dan ini juga tambahan kepada KPU, karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali, hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya apa sesungguhnya alat bantu Sirekap ini, sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang diminta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Izin majelis, mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek, sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis.
Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus besok dikanter dengan alat bukti Bapak supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak ya seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih yang mulia, mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.